Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ignatius Kurniantoro, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, angkatan kedua, program studi pendidikan biologi, Universitas PGRI Indra Prasta, asal institusi SMA Kristen 6 Penabur, Jakarta. Kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran virus, submateri replikasi virus, kurikulum merdeka pada kelas 10-5 SMA Kristen 6 Penabur, Jakarta. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Oke, baik. 10-5. Kita sebelum memulai kegiatan, boleh salah satu isi doa? Boleh salah satu? Bisa, boleh? Bantu, doa? Ya, bisa. Amin. Oke, terima kasih Gisel. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu. Masih kan minggu lalu materi tentang apa? Virus. Baik, materinya tentang virus. Masih ingat bagian apa yang dipelajari di minggu lalu virus? Apa? Struktur virus. Oke, thank you Gisel. Struktur virus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, ya, masih berkaitan dengan virus, teman-teman. Ini tujuannya ya. Satu, ya, kita akan memahami siklus dari siklus titik dan siklus reproduksi pada reproduksi virus. Nah, anak-anak, bahwa virus itu juga bisa berkembang biak dengan cara replikasi, ya. Terus kemudian yang kedua, mendiskusikan tahapan replikasi virus baik secara litik maupun secara lisogeni. Kemudian yang berikutnya, mengaitkan replikasi virus dengan mekanisme virus yang menginfeksi sel. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi ada 3 tujuan utama. Semoga kita bisa menyelesaikannya hari ini, ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, bagaimana virus, ya, dikatakan hidup atau bisa hidup? Boleh salah satu angkat tangan? Oke, dia dulu ya, silakan dia. Gimana? Oke, adanya sel inang. Dicat? Ada asam nukleat. Oke, ada lagi? Mungkin kalian mau bisa bantu kalian? Oh, bisa. Gak apa-apa lagi ya, Dian dan Richard membantu dalam memahami bahwa virus bisa dikatakan hidup ketika dia ada di dalam sel. Nah, saya mau tanya lagi nih sekarang. Sebelum saya mutarkan video, saya mau tanya lagi. Siapa yang sudah kena COVID? Oke, berapa kali yang udah kena? Berapa kali? Sekali. Ada yang udah 2 kali? Udah 2 kali. Oke, saya tanya yang 2 kali. Yang 2 kali. Pas kamu kena, ada nggak anggota keluarga yang kena juga? Bareng juga, satu keluarga. Nah, ada nih ternyata. Oke. Tetapi teman-teman, dikatakan bahwa saat ini kita sudah lewat dari pandemi. Apakah COVID sudah hilang? Belum, masih ada. Ternyata di luar sana masih banyak itu, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit karena COVID. Nah, kenapa kok COVID bisa menyebar begitu cepat gitu ya? Kita kena, mama kita kena, papa kita kena, kenapa? Nah, untuk membantu, Pak Ikas punya video, coba perhatikan video ini ya. Viruses, they're everywhere. They come in different sizes and shapes, yet all are very small. How small? Well, if a person was the size of a flu virus, they and almost half of the world's human population could fit on top of a pencil eraser. Yep, that's pretty small. Even when we get a good look at viruses, they are tricky to peg. They mutate and evolve at different speeds. Viruses have to replicate quickly and spread to as many host cells as possible before your immune system stops them.
And spreading between hosts is pretty easy. It happens a lot of ways. The most common, good old-fashioned strain mutation, or sneezing. Like it or not, many of us ingest and inhale millions of viruses every day. Usually we're fine, but sometimes we get sick. Take, for example, influenza. The flu virus, covered in little spikes, travels towards the host cell. These spikes attach to the receptors on the cell's surface. Once latched on, the virus is granted entry through the cell's membrane. The virus wastes no time releasing its genetic material into the cell. This hijacks the cell's reproductive system, forcing it to make millions of virus copies that leave the cell and spread to other parts of the host. To take command of a cell, the virus needs to be strong, but not so strong as to damage the cell's ability to function. It's a delicate dance with a constantly mutating virus. There's always a chance that a random mutation may help it survive. So our bodies put up a defense, which is aided by vaccines. The virus mutations require new flu vaccines to be developed every year, but researchers seek to develop a universal vaccine for better protection against all strains of flu. Still, vaccines that catch the virus at its source are difficult to develop, so keeping the flu bug at bay rests in our preferably washed hands. Keeping healthy and going to the doctor when sick is key. And when it comes to sneezing, remember, it's all in the elbow. No, seriously, it is. Put it in the elbow. Baik. Nah, Virus. tadi adalah sedikit pengantar video yang menjelaskan bagaimana kok virus bisa menyebar. Kalau dilihat dari videonya tadi, maksudnya bisa apa? Influenza, ya, karena bisa ditularkan lewat droplet, ya, atau bisa kalau orang bersin kan dropletnya keluar tuh, nah bisa ditularkan. Sama juga dengan virus yang akan kita bahas kali ini, yaitu COVID-19, gitu ya, yang berkaitan dengan pernapasan juga pada manusia, yang ditularkan juga lewat droplet, gitu kan. Nah, nanti dalam kegiatan yang akan kita lakukan, nah nanti dalam kelompok kalian bisa berdiskusi bagaimana kok COVID bisa menyebar begitu cepat, gitu ya. Terus kemudian apa kaitannya dengan replikasi, gitu ya, replikasi yang terjadi. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini adalah cara untuk hidup virus, ya. Cara hidupnya itu dikatakan dia melakukan dengan cara replikasi. Dikatakan hidup ketika dia ada di dalam sel. Tadi jawaban dari Dian, ya, mengatakan bahwa dia hidup, Pak, ketika ada di dalam sel. Nah, bagaimana ketika di luar sel? Hidup apa tidak? Mati, ya. Kalau di luar sel mati, ya. Tapi dia masih punya asam nuklear yang nanti akan menginfeksi ke sel inangnya. Baru dia akan hidup dan kemudian dia akan mereplikasi, ya. Caranya bagaimana untuk replikasi, anak-anak? Ada dua cara untuk virus bisa bereplikasi. Ada yang bisa bantu dengan cara apa saja mungkin? Oke, gimana? Satu, titik, kemudian lisogenik. Good, terima kasih. Lintik dan lisogenik, ya. Nah, bagaimana itu lintik dan lisogenik? Nah, itu nanti tugas kalian, anak-anak. Dalam siklus litik itu kan ada tahapan mulai dari absorpsi, penetrasi, sintesis, kemudian pematangan sampai tahap lisis. Itu yang terjadi. Ini terjadinya di mana? Siska atau lisogenika. Nah, nanti tolong silakan diskusikan di dalam kelompok. Kemudian kalian nanti membuat poster. Ya, membuat posternya nggak tahu dalam, tapi saya yakin kalau anak-anak di sini udah jago bikin poster, ya. Pakai Canva boleh. Ada yang mau pakai Canva? Silakan. Pakai Photoshop? Silakan. Pak, saya cuma pakai PowerPoint, nggak apa-apa, silakan, gitu ya. Nah, nanti hasilnya diupload di Google Drive yang sudah saya siapkan. Nanti yang beruntung ke depan akan mempresentasikan hasil dari pembuatan poster itu, ya, yang beruntung. Nanti kita akan undi, ya, kita akan undi. Oke, sampai sini dulu. Apakah jelas untuk kegiatannya? Paham, ya? Jadi kita nanti akan satu masuk dalam kelompok, kemudian mendiskusikan. Nanti saya akan bagikan untuk lembar kerjanya. Silakan dikerjakan untuk membantu kalian dalam diskusi di kelompok. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini?
Oke, kalau nggak ada, Pak Inas akan membagikan untuk LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan di sini. Setiap anak satu ya, setiap anak satu walaupun dalam kelompok, tetapi setiap kalian mengerjakan satu. Nah ini terdiri dari 2 halaman nih, halaman 1, halaman 2. Nah ini isinya tentang bagaimana proses litik itu terjadi, lisok ini terjadi, kemudian berkaitan dengan virus. Sampai sini paham ya? Kita dibantu untuk membagikan. Ya. Dan yuk satu anak satu ya sisa. Oh iya si enak mah. Oh dia loh. Ini kalau kamu cari di sini kan, kamu kan nggak ada keterangannya. Nah, kamu untuk penjelasan itu ada buku. Oke ya, kalian kalau mencari kan biasanya kalau di internet ini pakai bahasa Inggris ya bingung nih. Kamu cari bahasa Inggris bagaimana? Kalau yang bahasa Indonesia langsung dibuka di halaman buku kalian, buku paket halaman 92 itu. Nah, di situ kan memang gambarnya kurang jelas ya, tapi kan kamu bisa cari gambarnya di internet. Kemudian untuk keterangannya bisa kamu ambil tuh di situ di buku itu ya. Kenapa? Ini ada salah. Mana maka? Tak. Ya. Ya, kenapa? Karena kan memang ini kan tahapan berikutnya. Ya, ya, yang mana? Ya tadi, yang COVID. Kamu kalau bisa menentukan itu dari mana? Kenapa nggak yang ya, jadi dia karena tetap bertahan, karena dia kan tidak melalui tahap lisis kan kalau pada besok ini, jadi dia tetap ada di dalam sel inangnya terus kan. Salah satu itu. Ya, cuma gambarnya sama semua. Bukan mati sebenarnya, dia kan nggak mati, dikatakan mati. Tadi kan sudah dijelasin apa tuh ya. Dia dikatakan mati ketika dia tidak bertemu dengan inangnya. Inangnya adalah sel kan, tetapi ketika dia ada di dalam sel dia akan hidup. Dia nggak mati, jadi ketika dia keluar itu dia bebas. Ya kayak mungkin tahu dia bebas terbang kemana aja. Nah itu nanti yang berbahaya ketika dia menempel di sel yang dia tempel kan, masuk insersi, ya, mulai dari insersi kemudian replikasi di dalam bentuk lagi virus juga. Nah ini ada ini. Ada kaitannya dong ketika si corona virus itu dibagi bagaimana kaitannya? Ini kan udah didiskusikan tuh. Udah kan, udah masukkan di kaitannya tadi. Ya. Ya ini juga salah satunya aku akan membagikan. Oke, baik semuanya. Kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu kita akan mempresentasikan hasil dari poster kalian. Nanti nggak usah semuanya maju, yang maju cukup
Mungkin pilih salah satu. Coba ditentukan dulu dalam setiap kelompok siapa yang akan menjadi presenter. Nanti di depan baru sebutkan nama kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa, kemudian baru dipresentasikan. Jadi nggak usah semua maju ya. Oke. Siap kelompok. Dan penasaran ya. Oke, baik. Oke, ada kan yang duluan mau maju saya? Pak tanya dulu deh. Ada yang mau jadi volunteer maju? Kelompok ini? Oh, saya. Oke, baik. Kita kasih kesempatan kelompok. Yang lainnya dengerin ya. Yuk. Kita hargai teman kita yang lagi di depan untuk ngomong ya. Kita hargai. Yang lainnya wajib menghargai. Yuk. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dixon Bisco. Pada hari ini saya mewakilkan kelompok saya yang beranggotakan Fanny, Matthew, Tata, Andrea, dan Sienna yang sedang mengikuti perlombaan di luar yang semoga kita harapkan dia dapat memenangkan perlombaan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu teman-teman bahwa virus corona itu diambil dari bahasa Latin yang berartinya mahkota. Hal ini lantaran dapat kita lihat di sini bahwa bentuk virus corona itu layaknya mahkota atau dapat disebut corona matahari. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman bahwa bentuk virus corona itu bulat. Bisa diperhatikan di bagian runcing-runcing luarnya yang disebut glycoprotein spike, dan ada bagian kecilnya hemagglutinins esterase, dan di sini ada membran protein, nukleokapsid, RNA, dan di bagian luar bulatan itu ada namanya envelope. Nah, sedikit informasi bahwa virus itu mengandung salah satu jenis asam nukleat yaitu DNA ataupun RNA. Nah, pada COVID-19 ini yang terkandung adalah RNA. Nah, RNA itu merupakan penyusun genom yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Nah, teman-teman, siklus hidup virus itu ada dua ya. Baik, siklus hidup virus itu ada dua, yaitu siklus hidup kritik dan litogenik. Jangan pusing dulu buat lihat lingkaran-lingkaran ini, ada banyak pola gambar lingkarannya. Nah, perbedaan antara keduanya itu jika siklus kritik dapat terjadi jika pertahanan sel inangnya lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahapan-tahapan ini dapat berjalan dengan cepat. Nah, virus yang mampu bereproduksi dengan siklus kritik disebut dengan virus virulent. Sedangkan teman-teman pada siklus lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tuh sel inangnya nggak segera pecah, jadi kayak tetap bertahan dalam tubuh. Jadi sekarang mudah diingat ya teman-teman. Nah, pada siklus kritik pertama-tama itu ada namanya tahap adsorpsi, di mana ketika virus itu menempel pada sel inangnya. Selanjutnya ada tahap penetrasi. Ketika tahap penetrasi itu terjadi, Vak itu menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Jadi nanti kapsid virus luarnya itu saat pertama kali nempel itu menjadi virus yang sudah mati atau kosong. Selanjutnya ada tahap sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya ada tahap pematangan, yaitu perakitan virion dari komponen yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya, yaitu tahap sintesis. Jadi komponen-komponen virus itu sebelum jadi satu komponen ada namanya tahap sintesis, di mana itu jadi bagian satu kakinya dulu, ekornya dulu gitu Pak. Nah, terus ada yang terakhir itu tahap lisis, di mana bisa dilihat di sini sel inang ini pecah dan virus baru keluar dari sel inangnya. Nah, jadi ini tuh nanti bakal berulang-ulang lagi teman-teman. Jadi dia bakal menginfeksikan sel-sel yang lain. Nah, terus ini ada siklus lisogenik, di mana yang pertama-tama itu sebenarnya kedua siklus ini memiliki hal yang sangat mirip, tapi pada fase siklus lisogenik ini bakteri mengandung DNA virus. Selanjutnya akan terbagi menjadi dua, yaitu tahap pembelahan. Selanjutnya ada tahap penyusipan ketika DNA bakteri membuat pada kromosom bakteri. Nah, teman-teman semua, jadi virus lisogenik ini, fase lisogenik ini dapat memiliki kemungkinan berubah menjadi siklus kritik ketika nanti dia ini pecah dari sel inangnya. Jadi itu tuh dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung seperti faktor sistem imunnya atau antibodi sel inangnya menurun, sehingga itu pecah dan kayak menyebar lagi ke sel inang lain, berulang lagi dari siklus ini. Nah, contoh dari nyatanya dari fase lisogenik itu contohnya begini. Ada orang yang terkena COVID, tapi dia tuh nggak sembuh-sembuh, dia tuh lama banget sembuhnya. Sedangkan kan orang-orang rata-rata gitu ya, mungkin 2 minggu sudah sembuh atau 2 minggu lebih dikit lah udah sembuh. Nah, kenapa begitu? Karena fase
lisogenik lah yang mempengaruhinya. Jadi virus tersebut menetap di dalam sel tubuhnya. Nah, kita semua kan tahu bahwa virus COVID itu menyerang saluran pernapasan. Jadi penularannya dapat melalui udara, interaksi berjabat tangan dengan orang yang kayak terkontaminasi COVID, terkontaminasi COVID. Ataupun juga nonton melalui droplet. Tapi saya nggak mau tinggi, tapi sekarang tuh udah jadi endemi gitu ya. Mungkin kalau dulu bahaya gitu kan kalau saya terkena COVID. Nah, ketika virus tersebut sudah menempel pada sel, contoh nih, saya ngomong dulu kena tata gitu kan. Nah, ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh tata, nah spike di sini lah yang akan kayak melakukan tahap penetrasi yang akan masuk ke dalam sel inangnya itu. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas? Nah, terus juga sedikit informasi yang baik bahwa kita tuh membuat ini tuh unik. Kita membuat ini tuh namanya di aplikasi Photoshop gitu ya. Jadi ini gak main-main, dan ini pun kita buat original. Itu tuh gak dibuat dari Google atau diambil dari Google. Jadi kita ngambil bener-bener buat karya virus ini dengan tangan gitu. Bener-bener home ya. Sudah mendekati 3 dimensi ya. Oh iya, ini 3 dimensi gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, kenapa? Gimana dia? Apakah ada yang ditanyakan tuh? Tanya perbedaan lipid dan lisogenik bagaimana ya? Ini pertanyaan dari Nah, tadi kan sudah dibahas satu bahwa perbedaan lipid dan lisogenik itu adalah di kemampuan sel inangnya dan daya serang dari virusnya itu. Contoh nih, kalau dalam siklus litik itu, kenapa dia bilang tahap itu cepat? Contoh tadi dari contohnya kayak COVID. Nah, kalau dalam siklus litik itu si daya tahan tubuh kita tuh kurang kuat dan lebih kuat si virusnya, sehingga nanti virus itu tuh bisa kayak ya tanda kutip gampangnya menghancurkan atau memakan itu, sehingga terjadi proses krisis gitu loh. Sedangkan kalau dalam siklus lisogenik itu kayak daya tahan tubuh kita lebih kuat, sehingga dia dapat menahan serangan virus itu. Jadi itu kayak tetap bertahan di dalam sel kita gitu. Oke, lagi cukup ya. Oke, kasih ulang untuk Selamat siang teman-teman sekalian dan juga Pak Inas. Perkenalkan, nama saya Inas dan saya bersama saya hari ini akan menjelaskan tentang pekerjaan kelompok kami dalam membuat poster tentang COVID-19. Jadi pertama kita akan memberikan suatu pertanyaan yang itu banyak orang harus tahu, yaitu COVID-19 itu apa? Singkatnya, COVID-19 itu adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan juga radang paru-paru. Dan COVID-19 ini tentu sudah menyebar dengan sangat cepat, karena dalam beberapa tahun ini banyak sekali kasus-kasus dan kematian yang terjadi karena virus COVID-19 ini. Jadi cara COVID-19 bisa menyebar dengan cepat adalah yang pertama lewat kontak fisik, yaitu contohnya orang kelas fisik memegang sampel. Kemudian bisa juga lewat ngobrol karena ada air liur ataupun droplet yang keluar darah, dan kemudian di tempat ramai karena berdesakan ada kontak, sehingga itu dapat menyebabkan penyebaran COVID. Kemudian apa saja bagian-bagian dari virus COVID? Jadi ini adalah bagian-bagian dari virus COVID. Ada nukleokapsid, kemudian ada viral RNA, ada envelop protein, ada protein, mantap, ada microprotein di sini, dan juga ada spike protein. Kemudian ada perbedaan siklus-siklus dalam COVID-19. Pertama ada siklus lisogenik yang disebut juga long COVID, dan juga siklus litik yang disebut short COVID. Jadi siklus litik itu adalah siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya, karena virus-virus atau virus-virus akan keluar dari sel inang tersebut. Tetapi siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang, sehingga menciptakan dari kelompok kami. Semoga ini dapat membantu kita semua dan juga dapat Oke, karena saya lagi ya, kembali
Baik, ya anak-anak kita sudah menyelesaikan untuk presentasi dan juga hasil diskusi kelompok gitu. Ya, kita sudah selesaikan. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa bantu Pak Ikhlas nggak? Kita bisa narik kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Pak Ikhlas? Untuk kesimpulan? Ya, yuk kita lihat di sini. Masa jangan jadi nggak tahu kesimpulannya? Ya, kan kesimpulan menjawab dari kita tadi belajar kan. Oke, yang pertama, tadi kan tujuan kita pengen tahu ya, virus itu ada berapa tahapan dalam replikasi. Ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan? Dua. Apa saja? Satu? Salah satu boleh dong, biar rame-rame. Pak Ikhlas sendiri kalau satu kelas, siapa yang mau bantu? Dian, berarti Dian, apa aja Dian? Satu? Ya, sininya dulu, tahapannya apa? Titik, kemudian lisogeni. Kemudian untuk tahapannya pada litik apa saja? Tuh tadi yang kalian sudah kerjakan, apa saja Dian? Absorpsi, kemudian penetrasi, kemudian ekivase, kemudian replikasi dan lisis. Lisis itu apa? Apa? Pecah, ya betul, selnya pecah, jadi bisa keluar, menyebar ke sel yang lainnya ya. Ya, kemudian yang tahapan berikutnya, tahapan lisogeni siapa yang bisa bantu? Oke, ya, oke, apa saja? Absorpsi, penetrasi, pembentukan protein, kemudian replikasi. Nah, sampai sini sekarang paham kan? Ternyata virus itu bisa berkembang biak kalau di dalam sel dengan dua tahapan dalam replikasi, yaitu tahapan litik dan tahapan lisogeni. Ya, kemudian kesimpulan berikutnya. Ya, ternyata penyebaran virus corona itu sangat cepat ya. Ya kan, tadi kan di awal saya tanya, ya, ada nggak yang dalam satu rumah kena terus berikutnya ada papa atau mama kena, kena, gimana gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan adanya siklus yang ada di dalamnya. Siklus apa? Titik, selnya pecah, ya kan. Kemudian virus keluar, menyebar kemana-mana. Ya, kemudian ada juga long COVID tadi itu, ya. Udah lama, udah harusnya 14 hari sembuh kok, bulan, 2 bulan gak hilang-hilang. Nah, ternyata ada juga siklusnya yang situ ya, siklus lisogeni ternyata. Teman-teman. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak untuk pertemuan berikutnya, ya kita masih ada satu lagi materi yang akan kita selesaikan. Dua maaf. Yang pertama adalah memahami peranan virus dalam kehidupan. Nanti kita akan lihat, virus itu ada peranannya apa? Bukannya virus itu merugikan? Jangan salah, virus juga punya peranan yang menguntungkan. Pernah divaksin kalian? Nah, itu berarti menguntungkan. Ya, polio. Maksudnya memang kalian divaksin polio masih kecil. Yang kemarin habis vaksin aja, vaksin apa? Covid. Kalau Covid misalnya apa dideteksi di mulut? Bukan dideteksi lewat oral, tidak ada ya. Kalau tahu dideteksi lewat oral. Ya, kemudian yang berikutnya adalah memahami upaya tindakan preventif terhadap dampak infeksi virus itu nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, Pak Ikhlas singkatan lagi, kan nanti kita ada penilaian sumatif ya. Pak Ikhlas ini, infokan dulu. Nanti untuk pengisian di Zipdrive, diingat ya, kan ada 3 kolom user ID. Nah, itu diisi. Pertama adalah 10, angka 10 itu adalah menunjukkan jenjang kalian. Kemudian berikutnya kolom kedua adalah 05 itu adalah kelas kalian. Kemudian belakangnya adalah nomor absen. Apa nomor absennya? Nah, itu untuk pengisian data nanti di tes sumatif di pertemuan berikutnya ya. Ingat. Oke, kita nanti akan menghitamkan. Tesnya nanti menghitamkan. Kayaknya kalau kita selalu pakai. Kalau enggak nanti pakai model juga bisa ya. Nah, tergantung nanti yang paling enak yang mana. Kalau model kita di lab komputer. Gitu ya. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Semoga menambah ya, menambah pemahaman kalian tentang virus. Oke, boleh salah satu untuk memimpin doa. Tadi yang memimpin buka, ya. Silakan. Bisa memimpin doa, bisa. Selamat dan bekerja di sebaik-baiknya.
Oke, baik. Terima kasih, Gisel. Siapa nih? Siap. Beri salam. Terima kasih, Pak. Kita boleh nanti sampaikan salam di sana ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Dan terima kasih, Bu. Sekian pembelajaran tentang replikasi virus. Semoga bermanfaat. Salam sehat serta bahagia selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.